Om Swastiastu. Om Awi Genap Astu Namo Sidaya. Om Sigirastu Tatastu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wisnu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala. Rasa ayu bagi patut kita haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Kuasa, karena atas asun tertawara nugrahnya lah kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tak kurang satu. Dalam ajaran Dharma sesuluh agama, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya atas nama Iwayan Pendiwates Chandra dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentanau, Sulawesi Tengah. Program Studi Pendidikan Agama Hindu nomor stambu DS 0122005. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, kini kita sudah mengalami perkembangan zaman yang sangat pesat, teknologi yang sangat canggih. Tetapi di balik itu semua masih sering terjadinya konflik-konflik permasalahan, terutama keberagaman dan kebinekaan. Permasalahan konflik-konflik ini menyentuh hati saya sebagai generasi muda Hindu untuk dapat menekan permasalahan yang lumrah terjadi. Sebagai generasi muda Hindu, kita sangat penting mengambil peran untuk menjunjung tinggi nilai keberagaman dan kebinekaan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan suatu ajaran Dharma dengan tema pendidikan karakter bagi generasi muda Hindu. Tema ini saya angkat karena masih banyak fakta di masyarakat, khususnya generasi muda Hindu yang menyimpang dari ajaran agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya iman dan serada generasi muda Hindu terhadap agama dan kepercayaan yang dianut. Umat sedharma yang berbahagia, sedikit banyaknya kita sudah mengetahui tentang masa Brahmacari, yaitu keadaan saat generasi muda Hindu masih dalam jenjang menuntut ilmu pengetahuan. Di masa Brahmacari ini, kondisi mental kita masih sangat mudah terombang-ambing oleh pengaruh yang muncul dari luar. Keadaan jiwa, kondisi mental masih sangat labil dan belum memiliki filterisasi yang baik terhadap pengaruh dari luar. Semakin banyak pengaruh buruk yang diperoleh dari tempat bersosialisasi, maka semakin buruk pula pembentukan pemikiran dan implementasi dari diri kita. Keadaan manusia terlahir seperti halnya kertas putih yang bersih yang belum ada coretan sedikit pun. Kemudian melalui sosialisasi dengan keluarga, lingkungan sekolah, dan pergaulan dalam masyarakat, perlahan kertas putih itu akan terisi penuh dengan coretan-coretan, baik itu coretan yang bersifat baik dan coretan yang bersifat buruk. Pengaruh yang diperoleh dari memori masa muda akan ikut menuntun kita dalam berperilaku yang baik. Hal inilah yang menyebabkan jiwa kita mengalami lonjakan, gairah, egoisme, semangat menggebu-gebu, dan ambisi yang sangat luar biasa. Disinilah pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama. Peranan ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Hal ini diuraikan dalam kitab suci Bhagavad. Sarva
yang artinya, walau seandainya engkau paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan ilmu pengetahuan itu, lautan dosa akan engkau seberangi. Dari sloka di atas dapat dipahami bahwa ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini memiliki peran yang sangat besar sebagai pembentukan agar diri memiliki karakter dengan ilmu pengetahuan. Kita juga dapat menyadari tujuan dari kehidupan di dunia ini. Kita juga dapat tertuntun dengan baik dan memegang teguh ajaran Dharma. Kita juga menyadari bahwa manusia tidak ada yang ingin gagal hidup di dunia ini. Maka dengan kesadaran inilah, niscaya kita terhindar dari tindakan-tindakan asubha karma yang dapat menyebabkan kita ke jurang neraka dan menjelma sebagai manusia yang manusia, yaitu manusia yang menyadari hakikat dari hidupnya, agar tidak mengalami kemerosotan moral dan reinkarnasi berikut. Dalam kitab suci Sarasa Musaya sloka 4, apa ikang dadi wa utamu juga yu minati mangkane wenang ya tunggu awak yu saking sangsara maku sadana subekarmu inganing koda maning dadi wahidu, yang artinya menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Apa sebab demikian? Karena ia dapat membebaskan dirinya dari kesengsaraan lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah kemuliaannya menjadi manusia. Dari sloka di atas menjelaskan menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling mulia, agar setiap manusia dapat membebaskan dirinya dari kesengsaraan dengan jalan subha karma, yaitu kebaikan, dan terbebas dari hukuman reinkarnasi, dan dapat mencapai kesempurnaan, yaitu moksatam jagatita yaca ididana. Masa muda merupakan masa uji atau masa yang sangat menentukan karma baik hidup kita selanjutnya. Kalau kita kuat dan mampu melewatinya, niscaya kita akan menjadi insan-insan yang bahagia dan sejahtera dalam kehidupan alam baka, yaitu moksatam jagatita yaca ididana. Umat sedharma yang berbahagia, cobalah kita renungkan jika hal tersebut terjadi pada diri kita. Bagaimana orang tua kita yang sudah mengharapkan keturunannya menjadi anak yang suputra, mampu membahagiakan nama keluarga dalam masyarakat. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, hal tersebut terjadi. Tentu, orang tua kita akan merasa tertampar keras dan merasa malu jika memiliki anak seperti kita. Hidup orang tua kita pun tidak akan mendapatkan tempat yang baik, baik itu di dunia maupun di alam kekal. Apakah kita bahagia melihat orang tua kita seperti itu? Apakah kita bahagia membuat orang tua kita seperti itu? Saya yakin dan percaya kepada umat sedharma, tentu tidak ingin orang tua yang melahirkan kita menjadi susah, sengsara, menderita, dan malu karena ulah kita. Kita adalah orang-orang Hindu yang banyak memiliki ajaran-ajaran tentang susila, yaitu pedoman tentang perjuangan. Umat sedharma yang saya cintai, kita sebagai generasi muda Hindu harus terus belajar, dan belajar. Belajar ilmu pengetahuan, teknologi, agama, sosial, dan ilmu-ilmu lainnya. Karena pada masa muda ini,
tingkat intelektualitas kita dan kemampuan kita bagaikan tunas baru dari ilalang yang sangat tajam dan kokoh. Namun, semakin tua usia kita, maka semakin berkurang ketajaman tersebut, dan akhirnya merunduk untuk tidur selamanya. Jadi, saat sekarang inilah masa-masa di mana kita harus benar-benar serius dan benar-benar memfokuskan konsentrasi untuk terus belajar. Ingat, hari ini tidak akan kita temukan, esok, lusa, atau kapanpun. Demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Dan Hanewang Switche Anarus. Apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan dalam penyampaian pesan Dharma ini, saya, Iwayan Pendiwagen Chandra, memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan paramesan. Om Santi, Santi, Santi. Om.